Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rapli Dwi Ardana, NPM 21130466027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum materi saya selama pelaksanaan PKKMB yang dilaksanakan 2 hari di tingkat universitas dan 2 hari di tingkat fakultas. Untuk materi yang pertama di hari pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Selaku pemateri yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MM selaku Kapolda Daerah Lampung dan kemarin diwakilkan. Pada materi tersebut kami dijelaskan tentang macam-macam kejahatan digital seperti pengancaman, kejahatan asusila. Yang kedua yaitu tentang pelanggaran UU ITE, contohnya seperti illegal access, penyebaran hoax, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tentang pasal kejahatan UU ITE serta pasal yang melindungi korban, serta yang terakhir yaitu tips-tips untuk menghindari pelanggaran UU ITE. Untuk materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati ST MSI. Pada materi tersebut kami dijelaskan mengenai apa itu bully, yang merupakan hal yang menyakiti diri kita dan membuat kita tidak nyaman, serta di mana saja bully bisa terjadi seperti di sekolah, di lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan karakter serta tanggung jawab apa saja yang diemban oleh seluruh generasi muda. Untuk materi yang ketiga yaitu penguatan karakter atau pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Arif Siroj MA yang dari Mutasyar PBNU. Pada materi tersebut kami dijelaskan mengenai bahwa sesama harus saling menjunjung tinggi toleransi tanpa memandang apapun, serta harus menjadi mahasiswa yang menjaga budaya bangsa dan kemanapun membawa karakter budaya bangsa. Untuk materi pertama pada hari kedua yaitu pengenalan para pimpinan universitas seperti Rektor Bapak Profesor Dr. Karomani MSI beserta Wakil Rektor, serta diperkenalkan juga seluruh kepala UPT yang ada di Universitas Lampung. Untuk materi yang kedua yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Situ kami mendapat penjelasan bahwa sebagai mahasiswa harus bisa bernalar kritis, punya kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, serta berakhlak mulia. Juga dijelaskan mengenai pilar dari visi Indonesia di tahun 2045, serta indikator profil pelajar Pancasila, dan hak mahasiswa, serta tujuan dari Merdeka Belajar. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan lingkungan kampus. Pada materi ini dibahas apa saja permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia yang mencakup 3 yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial. Serta dijelaskan apa saja upaya Unila menjadikan kampus Unila agar menjadi kampus yang sehat seperti zero tolerance access, parkir terpadu, pengelolaan sampah, mengelola sumber air dan arboretum serta anggrek. Dan juga terdapat pengembangan kendaraan listrik. Serta dijelaskan juga pada kami tentang apa itu risiko terhadap lingkungan. Materi yang ketiga yaitu mengenai etika dan norma kehidupan kampus, di mana kami beritahu bagaimana cara menjadi mahasiswa yang ideal, serta terdapat beberapa tipe karakter mahasiswa. Yang pertama yaitu kupu-kupu atau panjangannya kuliah pulang. Yang kedua kura-kura, kuliah rapat. Yang ketiga yaitu campuran atau gabungan dari kupu-kupu dan kura-kura. Dan yang keempat yaitu tipe mahasiswa yang hanya main-main saat menjalani kuliah, serta diberitahu karakteristik dan cara menjadi mahasiswa yang ideal, lalu apa saja tujuan kita selama kuliah, dan juga mengenai kekerasan seksual yang bisa saja terjadi di lingkungan pendidikan. Materi yang berikutnya yaitu tentang perguruan tinggi di era Revolusi 4.0. Dijelaskan bahwa kita harus bisa mengikuti dan tidak boleh ketinggalan dalam menghadapi tantangan kemajuan industri 4.0. Kita butuh ilmu pengetahuan untuk bisa berkompetisi dalam kemajuan revolusi 4.0, serta butuh orang-orang yang berkualitas agar bisa mewujudkan kemajuan di era revolusi 4.0 ini. Serta materi tentang kehidupan kampus pada masa pandemi
yang dinyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19 dikarenakan harus melaksanakan secara online. Dan untuk yang terakhir yaitu kami diperkenalkan dengan berbagai UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang terdapat di tingkat universitas di Universitas Lampung. Untuk hari ketiga pada materi pertama yaitu perkenalan pimpinan fakultas. Pada perkenalan pimpinan fakultas kami diperkenalkan dengan dekan FKIP Unila yaitu Profesor Dr. Patuan Raja MPD serta berbagai wakil dekan yang terdapat di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Untuk materi berikutnya yaitu tentang pembelajaran di perguruan tinggi pada era 4.0 dan plagiarisme. Situ dijelaskan bahwa selama pelaksanaan kuliah online terdapat dampak negatif yaitu learning loss yang meliputi sulitnya meraih kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dan juga dijelaskan mengenai plagiarisme yang dijelaskan bahwa sebagai mahasiswa kita tidak boleh melakukan plagiarisme karena plagiarisme sama saja seperti mencuri dan juga terdapat hukuman bagi para pelaku plagiarisme. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Kami dijelaskan bahwa di dalam perkuliahan tentunya berbeda sistemnya dengan sekolah menengah ataupun sekolah dasar. Di dalam perkuliahan terdapat namanya sistem kredit semester, lalu ada kredit, lalu ada sistem semester, lalu ada tujuan dari sistem kredit semester, serta dijelaskan juga beban studi bagi para mahasiswa dan juga prodi menyediakan apa saja kepada mahasiswa, serta dijelaskan mengenai indeks prestasi atau IP dan juga indeks prestasi kumulatif atau IPK. Materi selanjutnya yaitu mengenai fasilitas apa saja yang ada di fakultas masing-masing dan khususnya yang di fakultas FKIP terdapat lahan parkir seperti gedung dan juga aula, ada laboratorium dan juga terdapat 3 kampus. Yang pertama kampus Panglima Polim yang diperuntukkan untuk pendidikan seni dan pendidikan seni tari dan juga pendidikan musik. Yang kedua kampus utama dan yang ketiga untuk kampus di Metro yang diperuntukkan untuk prodi PGSD. Berikutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Dijelaskan bahwa mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang berprestasi, aktif, dan tidak hanya menekuni bidang akademik saja tetapi juga non-akademik yang dapat membawa prestasi, serta terdapat juga bagian kemahasiswaan dan alumni yang bertugas untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti berbagai perlombaan atau mengejar prestasi. Dijelaskan juga bahwa FKIP Universitas Lampung telah meraih banyak prestasi baik itu dari tingkat provinsi hingga tingkat internasional. Untuk hari terakhir atau hari keempat PKKMB yaitu pengenalan dengan pimpinan jurusan serta setelah itu pengenalan dengan pimpinan prodi yang dijelaskan siapa saja yang kelak akan menjadi dosen selama kita menjalani perkuliahan di prodi tersebut. Baiklah, sekian resum PKKMB tahun 2022 Universitas Lampung dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.